Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur, hormat kemuliaan daripada Engkau Bapa. Saat pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami, mengingat aku pribadi, menyampaikan segala pesan-pesan daripada tangan Allah kepada kami semua dan kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Memohon menunduk diri di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat. Hikmatilah Bapa kami semua, dan kasih karunia daripada Tuhan terurah bagi kami semua, karena kami berdoa hadapan Tuhan menginginkan roh, hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Bukanlah kepandaian kami atau kepintaran kami Bapa, melainkan pengajaran daripada Tuhan, kuasa ilahi, mujizat, keajaiban nyata Yesus Kristus yang mengajari dan mendewasakan kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya ada naungan kuasa Roh Kudus daripada Engkau. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, adalah Engkau mengajari kami semua. Biarlah kiranya segalanya seturut kehendak rencana daripada Tuhanlah terjadi bagi kami. Menghadapi gelora dunia ini Tuhan, kami sudah melihat bahwa pernyataan firman-Mu, kami merasakan bahwa Engkau sudah mulai menggenapi sesuai dengan pernyataan firman daripada Allah. Kami umat-umat dimanapun berada Tuhan, naungi jamaah semua kami Bapa, hikmati kami semua supaya makin mengerti rencana seturut menjelang hari-hari terakhir ini Tuhan. Naungan tangan mulai terjadi bagi kami, ajari kami Tuhan, ingatkan kami semua memperhatikan gelombang dunia ini, supaya kami semakin teguh berdoa, berseru, berserah di hadapan Tuhan. Kami belajar firman-Mu Bapa, pengurapan dari Tuhan yang Maha Tinggi, Yesus Kristus Raja semesta alam. Kami percaya belajar tentang kebenaran-Mu. Bahkan pemerintahan ini Tuhan kami serahkan di tangan daripada Tuhan. Biar uluran tangan setia daripada Engkau, ikut campurlah Engkau Bapa, supaya semua Tuhan mengerti akan kebenaran daripada Engkau. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus aku berdoa dan percaya pada pagi hari ini. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, hadirlah Engkau. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan saudara-saudariku seiman sekasih dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dikatakan bagi kita umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, dimana pada pagi hari ini ada pesan-pesan Tuhan bagi kita semua. Sesuai dengan berita firman perkataannya yang hidup dalam pesannya sama kita. Ada larangan-larangan Tuhan berkata kepada kita semua, penting menjaga penguasaan diri menjelang hari-hari terakhir ini, sehingga kita tidak terindikasi jatuh dalam dosa, melainkan menambahi dosa lagi dalam kepribadian kita lepas pribadi dimanapun saudara-saudariku berada. Ada beberapa pesan Tuhan, mari kita hindari. Mari semakin tekun belajar firman Tuhan. Mari semakin tekun berdoa. Mari menyerahkan kehidupan di tangan daripada Allah. Dan mari memperhatikan gelora gelombang dunia saat ini, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sudah mulai menyatakan pernyataan firman-Nya. Begitu baiknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan puji Tuhan bagi Dia. Masih Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua melalui pernyataan firman-Nya
yang harus kita sampaikan saat ini melalui channel YouTube Jurnal Polisi Online dimanapun berada saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya Yesuslah di jalan, roh dan kebenaran yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menolong kita menghadapi gelombang arus dunia begitu keji dan begitu kejam kekuatan kegelapan oleh perbuatan iblis. Yang menghancurkan jiwa dan pemikiran kita dan tubuh kita dan badan kita, yang mereka akan terjadi, yang mengotori semuanya saudara-saudariku. Penting kita pahami pada pagi hari ini, dan barang siapa yang menonton ini, mari kita cermati, jadilah kita pelaku firman Tuhan. Jangan hanya pendengar, jangan hanya kata-katanya. Marilah belajar demi belajar menunduk diri kepada Tuhan. Melihat situasi gelombang dunia saat ini, pesan Tuhan kepada kita semua, perhatikan gelora dunia. Kenapa Tuhan Allah mengatakan itu? Supaya kita dapat menyimak, supaya kita dapat mencermati apa yang harus kita lakukan dengan adanya gelora dunia berubah-berubah saat ini. Tiada jalan yang lain yang bisa menolong, adalah hanya Yesus Kristus. Tujuan daripada ranah perkataan Allah ini supaya kita semakin tekun berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan menghalangi berbagai pekerjaan, tidak. Tapi berikanlah waktu kepada Dia, saudara-saudariku. Jangan lagi ada alasan kita, saya mau bekerja, saya mau begini. Tidak ada Tuhan melarang kita bekerja mencari rezeki berkat daripada Allah. Tapi berikanlah waktu kepada Tuhan. Bersempuhlah kepada Tuhan, saudara-saudariku. Lihat gelora dunia saat ini, di mana-mana musibah. Ada yang kebanjiran, yang melanda. Kita tidak tahu itu datangnya kapan, dan jam, dan hari apa, dan malam apa. Sebab itu saudara-saudariku, mari semakin bertekun kepada Tuhan. Tuhan selalu saat ini sudah mulai menyatakan nubuat-nubuat daripada Allah, nubuat-nubuat daripada Tuhan kepada umat-umatnya sesuai dengan pernyataan firman-Nya. Tuhan berkata, menjelang akhir zaman aku mencurahkan rohku kepada orang-orang yang percaya kepada aku, kata Yesus Kristus bagi kita. Itu pernyataan firman sudah menjadi nyata saat ini. Saudara-saudaraku, jangan lalai. Jangan lalai. Lihat apa yang terjadi. Bukan tidak membutuhkan kehidupan kita di dalam dunia ini, membutuhkan berkat daripada Allah. Tapi berikanlah waktu dan kesempatan kepada Tuhan, bersujud, berseru, berserah di hadapan daripada Allah. Ada renungan masuk sama kita, sehingga ini kita sampaikan firman ini. Larangan-larangan terbesar bagi umat kita Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dan percayalah Yesus jalan kebenaran. Jauhi makan darah yang berbentuk darah binatang yang layak dimakan. Jauhi makan darah, sebab darah itu adalah tabut perjanjian. Segala jenis ciptaan Tuhan yang dikatakan makhluk binatang itu adalah bernyawa dan berdarah. Bahkan kita manusia, makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan, makhluk yang mulia dikatakan manusia, juga dinaungi dalam kehidupan pernapasan kita oleh darah.
Darah itu adalah nyawa. Sebab itu Tuhan mengingatkan. Ada masukan renungan daripada Tuhan kepada kita pagi ini. Ini harus kita sampaikan. Jauhi makan darah. Itu tabut perjanjian. Sebab Tuhan Yesus mati tersalib mencucurkan darah. Ini saudara-saudariku, hari-hari terakhir ini Tuhan pesankan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudariku, jauhi sifat perzinahan. Jauhi sifat perzinahan. Yang sangat sulit Tuhan memberikan pengampunan. Melebihi dari murtad di hadapan Dia perilaku kita kalau melakukan perzinahan, apalagi sudah mengenal kebenaran Tuhan. Ini pesan-pesan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini. Belajar, saudara-saudariku, kita penguasaan diri. Memang itu bukan mudah. Memang itu bukan mudah, saudara-saudariku, memang menghadapinya. Bukan mudah. Tetapi kalau kita bernaung kepada Tuhan, sehingga penyertaan pertolongan Tuhan itu ada suami kita, maka percaya kita dengan naungan kuasa Roh Kudus dalam naungan doa kepada Tuhan. Saudara-saudariku, tadi Tuhan pesankan makan darah, melakukan perzinahan. Yang ketiga, percayakanlah Roh Kudus dalam hidupmu bisa engkau datang menyembah Aku, kata Tuhan. Supaya kamu kuat menghadapi gelora dunia menjelang hari terakhir ini. Lihat suasana yang terjadi, saudaraku. Gelora dunia, mari kita cermati. Puji Tuhan, bagi kita semua masih ada Tuhan informasikan bagi kita tentang menjelang hari-hari terakhir ini. Jangan lalai, saudara-saudari. Ingat, apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Itu pernyataan firman penghakiman yang terakhir. Itu hati-hati. Manusia hidup di dunia ini, Tuhan ingatkan berjalan di jalan kebenaran. Sekalipun sulit, memang itu susah. Tidak mudah menegakkan kebenaran di jalan kebenaran daripada Allah. Tetapi Tuhan mengingatkan, berdoalah, berjaga-jagalah, waspadalah. Percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu, yang sudah Yesus uraikan bagi kita. Saudaraku, percayalah. Ini pesan-pesan Tuhan bagi kita. Menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, Dia memesankan, berdoalah kepadaku, kata Tuhan, tapi bangkitkanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Tanpa kita menaungi Roh Kudus dalam doa dan ibadah, Tuhan tidak mau menyikapi dan mendengar naungan doa dan ibadah kita. Jadi supaya kita memahami semua. Sebab sebelum Tuhan Allah Yesus Kristus terjun ke dunia, di masa Nabi Rasul, bahwa Tuhan sudah mengutus Roh Penghibur yang dikatakan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Supaya kita memahami dan mematangi, bagi kita semua seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Mungkin banyak orang tidak mengerti dari mana asal usul datangnya Roh Kudus. Roh Kudus ialah
Roh Allah yang kudus. Jadi Tuhan utus roh yang kudus kepada kita semua. Percaya roh itu membimbing kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Supaya ibadah itu ada jawaban-jawaban yang pasti. Salah satu kinerja daripada Roh Kudus, saudara-saudariku, barang siapa percaya kepada Roh Kudus dalam berdoa dan ibadah, aturan kita tidak meneteskan air mata kepada Tuhan, menjadi meneteskan air mata. Percayalah saudara. Sadar kita perbuatan-perbuatan kekurangan-kekurangan di hadapan Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sudah Roh Allah sendiri yang kudus membimbing kita datang kepada Dia. Maka Tuhan Allah memesankan menjelang hari-hari terakhir, ingatkanlah seluruh umat-umatku, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Undang Roh Kudus di hati, jiwa, pemikiran kita. Bagaimana kita punya cara berdoa kepada Tuhan dengan membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Tulus kepada Tuhan berdoa. Yakinkan diri Anda. Katakan, minta kepada Tuhan. Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini aku datang beribadah dan berdoa belajar firman-Mu. Aku percaya naungan Roh Kudus-Mu yang membimbing aku dalam naungan doa dan ibadahku. Itu punya cara kepada Tuhan dalam naungan ibadah dan doa. Menjelang hari-hari terakhir ini sebenarnya. Mungkin banyak selama ini orang di dalam keibadahan memang baik. Tetapi kurang kepercayaan peranan Roh Kudus. Sehingga Tuhan sangat sulit menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita. Sekalipun Tuhan ampuni, disebabkan dengan naungan Roh Kudus kita beribadah. Percayalah saudara-saudara. Saudara-saudariku pasti menangis menyembah Tuhan. Percayalah. Maupun remaja. Saudara-saudariku remaja dimanapun berada. Di mana saudara-saudariku di saat berteduh kepada Tuhan beribadah. Undang Roh Kudus terlebih dahulu dalam jiwa pemikiranmu, hati yang tulus kepada Tuhan. Supaya engkau merasakan ada jamahan tangan daripada Allah dalam keibadahan. Ada sentuhan. Coba Anda praktekkan. Saya tidak bohong, saya sudah merasakan itu saudara-saudari. Saya datang kepada Tuhan beribadah maupun menjabarkan kebenaran Tuhan. Terlebih dahulu mengundang Roh Kudus dalam jiwa pemikiranku. Supaya kuasa kegelapan tidak menggoyahkan pemikiran kita. Saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan yang percaya kepada Yesus dimanapun berada. Menjelang hari-hari terakhir yang kita hadapi apa saudara-saudariku? Apa? Pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis, apa pekerjaan? Coba saudara cermati, bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu dosa. Ini sekarang pekerjaan iblis yang menghancurkan jiwa pemikiran manusia yang dirusai terlebih dahulu. Tipu dosa, tipu muslihat, tipu daya iblis. Salah satu manusia jauh dari kebenaran Tuhan. Pekerjaan iblis itu apa? Di dalam tubuh manusia. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, bangkitkanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu yang sudah saya uraikan. Dialah yang menyangkal goda-godaan iblis. Manusia menjadi kejahatan pertama dari mana? Manusia melakukan kejahatan dari mana pertama datang asal-usulnya? Dari pemikiran manusia.
Kuasa iblislah yang menyantroni, manipulasi pemikiran kita sehingga melakukan dosa. Maka Tuhan Allah Yesus berkata, bangkitkanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Sebab tubuhmu bukan hanya engkau yang memiliki, melainkan baik daripada Allah, baik daripada Yesus. Mari saudara-saudariku, belajar demi belajar menjelang hari-hari terakhir ini. Semenjak zaman nenek moyang kita dulu bahwa Roh Kudus itu sudah ada, yang dikatakan roh penghibur. Tapi manusia tidak memahami. Jadi kalau datang menyembah Tuhan, datang berdoa di rumah pribadi, lepas pribadi, dalam keibadahan kebersamaan di gereja, jujurlah saudara-saudariku kepada Tuhan, undanglah Roh Kudus. Ingat, kita camkan, hindari makan darah. Kalau ingin saudara-saudariku mengenal Yesus Kristus di dalam kebenaran yang sebenarnya, hindari makan darah. Belajar menjauhi perzinahan. Awas. Hati-hati, yang dikatakan perzinahan itu adalah kita misal sudah memiliki istri, berzina kepada orang. Dan begitu juga remaja. Kalau Anda ingin mendapatkan jodoh dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan melakukan duluan perzinahan, baru ada pemberkatan. Hati-hati, itu juga zina. Maka belajarlah berdoa kepada Tuhan dalam penguasaan diri sehingga Roh Kudus mengajari kita, mendewasakan kita. Melawan, menghadapi godaan iblis, tipu dosa, tipu muslihat yang berbentuk apapun. Memang manusia tidak luput dari segala dosa. Justru karena Tuhan mengingatkan supaya kita benar-benar kepada Tuhan Yesus Kristus datang. Percaya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pribadi selalu berjalan ke sana ke sini seperti lain pemikiranku. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Urapi aku. Karena banyak godaan. Karena pekerjaan iblis terutama manipulasi pemikiran manusia, manipulatif pemikiran manusia. Supaya etikat-etikat timbul kejahatan. Godaan pemikiran manusia masuk bisikan kuping. Sebab itu Tuhan berkata menjelang hari-hari terakhir ini, kuatkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Saudara-saudariku, ingat, jauhi perzinahan, hindari makan darah kalau ini benar-benar kita datang bernaung kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah kita semua. Kalau ada pun bersifat keterlanjuran selama ini, menuduh dirilah, bukalah pintu kamar Anda. Berdoalah Anda sendiri di kamar rumah Anda. Supaya Tuhan mengampuni. Mungkin kita selama ini belum memahami sejauh itu. Karena Tuhan Maha Pengampun. Tapi jangan lagi diulangi. Buka pintu Anda, katakan kepada Tuhan, Tuhan selama ini tidak mengerti aku firman kebenaran-Mu, ampuni aku, larangan-Mu banyak aku langgar. Sujudkan hati Anda di kamar Anda sendiri. Disitulah Anda merasakan ada jamahan Tuhan. Disitulah Anda merasakan godaan iblis dalam doa. Maka percayakan Roh Kudus di dalam doa di pintu kamar kita sendiri. Sehingga penyertaan Roh Kudus terjadi bagi kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun nanti yang menonton video ini benaran saudara-saudariku. Saya tidak bohong. Menjelang hari-hari terakhir, lihat, tadi ada 3. Tuhan mengingatkan semua umat-umatnya memperhatikan gelora dunia. Yang kedua, masalah darah jangan dimakan. Perzinahan. Hati-hati saudara-saudariku. Kalau ini kita benar-benar datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berkata bahwa Tuhan itu pengampun, benar. Tetapi lihat,
daripada pengampunan Dia. Justru karena itu kita kadang lalai, masuk bujurai kegelapan, terjadi hal-hal pelanggaran-pelanggaran perintah Tuhan. Menjelang hari-hari terakhir, Tuhan sudah mulai menyatakan firman-Nya. Maka Tuhan berkata, perhatikan gelombang dunia, jauhi perzinahan, jauhi makan darah. Banyak mungkin orang berkata di dalam kitab, sewaktu hukum Taurat atau perjanjian lama, dari awalnya pun darah itu sudah tidak boleh dimakan. Hukum Taurat perjanjian lama banyak larangan-larangan. Setelah adanya Tuhan Yesus hadir ke dunia, terjadi perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Bukan mentiadakan perkataan itu, tetapi meluruskan, menggenapi. Memang di dalam firman mengatakan di perjanjian baru, segala jenis ini dihalalkan. Maksudnya jenis binatang, bukan darah. Karena pada dulunya binatang-binatang banyak yang diharapkan. Sehingga perjanjian baru mengatakan itu boleh dimakan. Tetapi bukan dikatakan darahnya akan dimakan, tidak. Karena dulu saudara-saudaraku, binatang-binatang itu larangan-larangan banyak, darah dilarang. Sehingga perjanjian baru zamannya Yesus boleh dimakan. Tapi bukan dikatakan darah boleh dimakan, tidak kan? Saudaraku di dalam nama Yesus, ini pesan-pesan Tuhan bagi kita semua. Jauhi darah, jauhi perzinahan, belajar memperhatikan gelora dunia. Ini pesan-pesan Tuhan. Dan belajarlah berdoa dan beribadah kepada Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus. Tentang hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan kepada Tuhan, kita mengingat, mengenang bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sudah mencurahkan Roh Kudus, mengingat, mengenang. Tapi baiklah itu kita lakukan, supaya kita semakin dikuatkan, supaya terjadi pentahabisan Roh Kudus kepada manusia semakin dikuatkan. Setelah ada pentahabisan Roh Kudus bagi kita, apa peranan Roh Kudus bekerja yang sudah ada di tubuh kita? Mengajari berdoa kepada Tuhan, mengajari firman kebenaran Allah, mengajari bertobat, mengajari larangan-larangan. Itu saudara-saudari, supaya kita kuat dan mampu, apalagi menghadapi gejolak akhir zaman ini. Lihat apa yang terjadi sekarang. Pesan ini pesan daripada Tuhan kepada kita semua, bukan hanya untuk saya. Kita sama-sama dipesankan semua. Baik ini harus disampaikan. Dalam keibadahan itu, pergunakanlah Roh Kudus. Tentang pencurahan Roh Kudus yang dikatakan hari ke-50, kita hanya mengingat, mengenang jasa daripada Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Tapi baiklah itu tidak lakukan, supaya Tuhan semakin menjamah dan menguatkan kita dengan nama Roh Kudus-Nya. Supaya kau mengerti hikmat, berhikmat. Supaya kita dapat talenta, hikmat, karunia di jalan kebenaran Tuhan. Kita dihikmati. Itu pekerjaan peranan Roh Kudus. Kita semakin dihikmati menjabarkan firman kebenaran, yang mendengar pun juga dihikmati Tuhan. Oleh karena ada nama Roh Kudus dalam jiwa pikiran kita, kita percaya. Hati-hati menjelang akhir zaman. Belajarlah
Datang kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Karena kita hadapi tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, tipu dosa, bujur rayuan kegelapan. Inilah yang manipulasi pemikiran kita sehingga mau jatuh. Hati-hati jangan sampai kita jatuh ke jurang maut kematian oleh karena dosa. Sekalipun kita belum sempurna hadapan daripada Allah, semogalah Roh Kudus selalu mengajari kita, mendasarkan kita datang kepada Tuhan, supaya kita dapat disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat kita dikuduskan. Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan penyempurnaan kepada umat yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus menguduskan orang-orang percaya kepada Dia karena Dia melakukan dalam naungan ibadah dan doa dengan naungan Roh Kudus. Dan jangan kita mengatakan diri kita bahwa kita sudah kudus dan sudah sempurna. Karena manusia tidak luput dari segala dosa, kata Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menguduskan dan menyempurnakan kita di kelak kemudian. Di final yang terakhir. Biarlah Tuhan Allah Yesus Kristus menguduskan, menyempurnakan kita dengan naungan doa dan ibadah kita dan perbuatan kita. Di final terakhirnya itu nanti ketahuannya saudara-saudariku hanya Tuhan yang tahu. Apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Apakah kita makhluk neraka atau makhluk surgawi? Itu tujuan daripada ranah firman Tuhan. Tapi bagaimana supaya Tuhan mengenang kepada kita? Mari belajar dan belajar jalan kebenaran Tuhan. Sekalipun berat, itu memang berat. Hidup di dunia ini memang susah senangnya ada, tapi kebanyakan susah. Karena yang kita hadapi adalah kuasa kegelapan yang berkerajaan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Maka dalam doa dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pengertinya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita berdoa supaya manusia benar-benar menjalankan, belajar demi belajar di jalan kebenaran Tuhan. Walaupun sangat sulit, walaupun kadang-kadang tidak sempurna hadapan Tuhan, tetapi mari kita jauh pelanggaran-pelanggaran itu pelan-pelan demi pelan-pelan dengan naungan doa dan ibadah kita oleh kuasa Roh Kudus. Ingat saudara-saudaraku, perzinahan, makan darah, hati-hati. Berdoa dengan naungan Roh Kudus kepada Tuhan. Ini pesan-pesan Tuhan. Kalau kita mau ingin diselamatkan di kelak kemudian. Karena kita masih bangkit dalam kematian. Masih bangkit saudara-saudariku. Yang dikatakan kehidupan 1000 tahun yang tertulis di Wahyu itu saudara-saudara. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, beribadah menyembah Tuhan. Belajar demi belajar, percayakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang-kadang kita tidak sempurna di hadapan Tuhan, karena notoritas kita datang kepada Tuhan, ada kekurangan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunan sehingga semakin dikuatkan, semakin diproses, semakin disempurnakan. Salah satu kinerja daripada Roh Kudus yang ada di tubuh manusia di jalan kebenaran Tuhan, dia akan mengerti kedewasaan dalam kehidupan. Sumber daya manusia kita semakin dewasa, semakin tinggi. Kita rendah hati kepada sesama, kita berbicara kalam, kita berbicara dewasa. Kita kadang tidak sombong, mampu menghadapi, memaafkan orang yang bersalah kepada kita, sanggup kita mendoakan dia. Karena pemikiran dia habis dionyang-anying oleh kuasa kegelapan. Maka kita doakan dia supaya mereka mengenal demi mengenal kebenaran Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah.
Kembali kita ke firman saudara-saudaraku pada pagi berbahagia ini. Kenapa tadi pesan-pesan Tuhan itu terjadi? Dalam menyembah, dalam keibadahan datang kepada Tuhan. Supaya kita menjauhi dari kepintaran dan kepandaian kita. Berserulah berserah terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita pribadi lepas pribadi. Sudah Tuhan uraikannya Roh Kudus di dalam manusia ini. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam manusia ini, udah gilanya manusia ini semua. Dan jahat. Tetapi bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Sesuai dengan pernyataan firman. Dikatakan saudara-saudaraku supaya kita lebih memahaminya. Yudas 1 ya. Ya, Yudas 1 17 sesuai dengan Roh Kudus nanti saudara-saudariku. Kita baca bersama-sama pelan-pelan supaya kita mematangi siapa yang menonton video ini nanti kita share. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dahulu pun Roh Kudus ini sudah ada. Nabi Rasul sudah memberitakan ini kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang dia katakan roh penghibur dan roh penolong, yaitu roh Allah yang kudus. Roh Kudus itu ialah roh Allah yang kudus. Jadi roh Tuhan dicurahkan bagi kita supaya kita mampu menghadapi gelombang arus dunia. Ayat 18 mengatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka. Maka tadi Tuhan mengingatkan, makan darah, melakukan perzinahan, perselingkuhan, percabulan, mengejek. Setiap orang melakukan pengejek-pengejek bahwa dia tidak ada di dalam tubuhnya Roh Kudus. Dia menolak Roh Kudus yang ada di tubuhnya yang Tuhan curahkan. Sebab Roh Kudus itu lemah lembut. Setiap orang mau mengejek orang bentuk apapun, apalagi dalam keibadahan, bahwa dia adalah bukan Roh Allah yang ada di tubuh dia, roh dunia. Maka belajar kita membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Dia menganggap dirinya paling hebat. Dia menganggap dirinya dialah segalanya. Di sini dikatakan tidak ada naungan Roh Kudus yang hidup dalam jiwa tubuhnya. Dia tidak sadar bahwa Roh Kudus telah Tuhan curahkan dalam tubuhnya. Maka Tuhan mengingatkan menjelang akhir zaman ini, menyembah Tuhan, percayakan naungan Roh Kudus terlebih dahulu dalam keibadahan. Supaya kita dapat diselamatkan Tuhan dan diampuni bentuk apapun dosa walaupun secara proses. Maka belajar menundukkan diri pelan-pelan demi pelan-pelan. Maka dikatakan memperhatikan suasana gelombang dunia. Itu. Kenapa Tuhan mengatakan memperhatikan suasana gelombang dunia? Sudah banyak yang terjadi akibat manusia. Mengejek cara, mengejek sini, mengejek cara, mengejek sini. Tidak peduli lagi yang ada Roh Kudus di dalam tubuhnya. Setiap orang memiliki Roh Kudus di dalam tubuhnya, tidak mau itu menceritai orang. Tidak mau itu, salah atau benar, paling dalam pemikirannya ya puji Tuhan lah. Kalau udah memiliki Roh Kudus yang ada di tubuh manusia, benar-benar dia percaya yang Tuhan uraikan. Oleh karena kepercayaan kita tidak ada Roh Kudus dalam tubuh kita padahal sudah ada, maka terjadilah seperti itu. Pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan, itu namanya manusia fasik. Melebihi dari dosa, saudara-saudara itu. Ayat 19 mengatakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini
dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Setiap orang melakukan pengejek, kesombongan, keangkuhan, bahwa dia tidak memiliki Roh Kudus di dalam tubuhnya, bahwa dia tidak sadar bahwa Roh Kudus sudah ada di tubuhnya, sehingga lemah imannya, masuk biji rayuan kegelapan, memecah belah pemikiran manusia. Maka belajar saudara-saudariku dimanapun berada, bangkitlah Roh Kudus yang ada di tubuh saudara-saudariku, berdoa kepada Tuhan supaya kita mampu menghadapi arus gelombang kejahatan, kekuatan kegelapan oleh iblis yang ingin mencederai kita jatuh ke lubang maut, kematian oleh karena dosa. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini hati-hati. Kalau sudah seperti ini terjadi dalam jiwa pemikiran kita, tidak ada perubahan hidup dalam pertobatan, sampai Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya, tentu kita jadi apa? Penghuni neraka dong. Tidak ada lagi kasih pengampunan dari Tuhan. Sekalipun Tuhan itu dikatakan pengampun, sekalipun kita ini mengatakan bahwa saya orang Kristen, bahwa saya orang Nasrani, saya ikut Yesus, tetapi tidak melakukan hal pernyataan firman Tuhan, neraka juga. Maka di perbuatan, di prakteknya kepada Tuhan. Ini kita pahami bersama, saudara-saudariku dengan saya sama-sama kita diingatkan, sama-sama diproses. Ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan mengingatkan, tentu di dalam keibadahan kita datang kepada Tuhan, terpercayakan dahulu Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudariku, supaya Tuhan menjawab, mendengar permohonan doa dan ibadah kita. Jauhi kepintaran, kepandaian, jauhi bahasa si panggaron, jauhi merasa hebat paling dekat kepada Tuhan. Rendah hatilah kepada Tuhan. Tetapi setiap orang memiliki Roh Kudus itu pasti tidak sombong. Setiap orang memiliki Roh Kudus menyembah Tuhan, dia sadar bahwa dia manusia pendosa. Dia sadar melakukan pelanggaran firman Tuhan, sehingga dia berdoa kepada Tuhan minta pengampunan dengan nama Roh Kudusnya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan tadi ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Apa pengertian rahmat Tuhan? Sehingga kita memiliki kekekalan. Apa pengertian rahmat Tuhan? Di dalam suatu rahmat Tuhan dikatakan kita ingin memiliki kekekalan di saat Tuhan memanggil kita menghadap tahta panggilannya. Di saat Tuhan memisahkan roh kita dari daging dan tubuh kita. Roh kita dia cabut, daging dan tubuh kembali ke debu tanah, karena asal usul daging dan tubuh manusia dari debu tanah Tuhan ciptakan. Di saat Tuhan memanggil menghadap tata panggilannya, memberikan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan rahmat Tuhan dalam kekekalan. Apakah nanti di pengadilan yang terakhir, apakah penghuni neraka atau penghuni surgawi? Maka firman Tuhan berkata, di dalam waktu hidup pula datang kau berkenan kepadaku, kata Tuhan. Kalau sudah mati tidak ada kesempatan lagi menyembah Tuhan.